Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Pernahkah kamu mendengar kepala sekolah berpidato pada saat upacara bendera setiap hari Senin atau pada saat acara-acara memperingati hari besar negara di sekolahmu? Seperti pada cuplikan di awal video yang memperlihatkan Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada tahun 2019 silam. Tentunya pernah dong. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 9 tentang teks pidato persuasif. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif, perlu kamu ketahui lebih dulu tujuan dan karakteristik dari teks pidato persuasif tersebut. Nah, teks pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga tergerak melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu atau hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Sedangkan karakteristik teks pidato persuasif yakni cenderung menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun, bersifat perintah, ajakan, atau rekomendasi mengenai suatu hal yang perlu dilakukan. Selain itu, teks pidato persuasif juga menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Setelah memahami tujuan dan karakteristik teks pidato persuasif, hal yang pertama kita bahas yakni struktur teks pidato. Struktur teks pidato umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, kemudian isi pidato, dan yang terakhir penutup pidato. Bagian pertama dari struktur teks pidato yakni pendahuluan.
Nah, pendahuluan teks pidato persuasif terdiri lagi menjadi beberapa bagian, yaitu salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Sementara isi pidato merupakan bagian inti yang berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan pembicara. Pada bagian ini pula, pembicara menjelaskan secara rinci tentang hal-hal terkait dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan penutup pidato biasanya berisi hal-hal seperti harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, permohonan maaf kepada pendengar jika terdapat kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian pesan, terdapat pula ucapan terima kasih kepada pendengar dan ditutup dengan salam. Berikutnya, ciri kebahasaan teks pidato. Teks pidato yang digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat dan pesan yang berupa imbauan serta ajakan yang disertai argumen-argumen yang mendukung memiliki unsur-unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penggunaan kalimat aktif. Merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya terdapat pada kalimat berikut. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam setiap teks pidato persuasif tentunya terdapat penggunaan kata sapaan. Sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Ciri kebahasan teks pidato berikutnya yakni penggunaan kalimat persuasif. Nah, dalam teks pidato persuasif tentunya terdapat pula kalimat persuasif ya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain kalimat persuasif, ada pula kosakata emotif yang merupakan kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Contohnya, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Untuk memperjelas eksposisi dalam teks pidato persuasif, kita dapat menggunakan kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, istilah yang dimaksud ini merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan tertentu. Contohnya terdapat dalam kalimat berikut ini. Dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Dapat dilihat kembali ya, di dalam kalimat tersebut terdapat istilah yang berbunyi Aedes aegypti. Perlu kamu ketahui bahwa istilah ini adalah penyebutan spesies nyamuk yang mengakibatkan suatu penyakit yang disebut dengan demam berdarah. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif berikutnya yakni terdapat antonim. Antonim adalah bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contoh terdapat pada kalimat berikut. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Dapatkah kamu menemukan kata yang berlawanan makna atau yang berantonim? Ya, tepat sekali. Dalam kalimat tersebut terdapat dua kata yang berlawanan, yakni keuntungan dan kerugian. Unsur kebahasaan terakhir yang biasanya terdapat dalam teks pidato persuasif yakni kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya terdapat dalam kalimat berikut. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta lingkungan yang layak dan sejahtera. Sekarang, dapatkah kamu menemukan kata benda abstrak dalam kalimat tadi? Wah, benar sekali. Jadi jawabannya adalah kebersihan. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, sekarang kita akan coba mengidentifikasi struktur serta unsur kebahasaan dalam teks pidato persuasif berikut ini. Silakan dibaca dengan saksama. Jika tayangannya terlalu cepat, silakan tekan tombol berhenti sejenak. Nah, selanjutnya untuk pembahasan tentang teks pidato berikut ini dapat kita ketahui bahwa dalam teks pidato persuasif tentunya terdapat 3 bagian. Bagian pertama yang akan kita bahas yakni tentunya pembuka pidato. Nah, pada bagian ini terdapat ucapan salam diikuti dengan kata sapaan. Untuk unsur kebahasaan yang dapat kita perhatikan pada bagian pembuka pidato ini terdapat beberapa unsur.
seperti adanya kalimat aktif. Contohnya, Bapak akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Tampak jelas ya, kenapa kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat aktif, karena dalam kalimat tersebut terdapat subjek yang diikuti dengan kata kerja aktif, yakni menyampaikan. Selain kalimat aktif di dalam pidato, pastinya terdapat kata sapaan seperti yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga kependidikan, serta murid-muridku yang Bapak cintai. Tidak jarang pula di dalam pembuka pidato juga terdapat kalimat persuasif. Misalnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang Dia berikan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Kalimat persuasif yang terdapat dalam pembuka pidato biasanya sekadar memberikan ajakan kepada para pendengar untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai inti dari pesan yang akan disampaikan oleh si pembicara. Nah, pada pembuka pidato ini juga terdapat kata benda abstrak seperti yang tergambar dalam kalimat berikut. Bapak akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dapatkah kamu menemukan mana kata benda abstrak dalam kalimat tersebut? Ya, tepat sekali. Jadi, kata benda abstrak dalam kalimat tersebut yaitu kedisiplinan. Cukup mudah bukan untuk menentukan unsur kebahasaan dalam teks pidato persuasif? Bagaimana? Kita lanjut ke struktur berikutnya. Baiklah, kita lanjut ya. Berikut adalah paragraf atau rangkaian kalimat yang merupakan isi dari teks pidato. Untuk unsur kebahasaan yang terdapat pada bagian isi ini antara lain kata benda abstrak, kata bidang ilmu atau istilah, dan yang terakhir kalimat persuasif. Untuk kata benda abstrak, misalnya kedisiplinan yang terdapat pada beberapa kalimat dalam isi pidato tersebut, dapat kalian lihat secara langsung pada penggalan isi pidato. Nah, selanjutnya untuk kata bidang ilmu atau istilah terdapat dalam kalimat sebagai berikut. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru tepat waktu, dan dikerjakan di rumah masing-masing, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dapatkah kamu temukan kata bidang ilmu atau istilah dalam kalimat tersebut? Ya, sudah jelas ya, karena sudah dicetak tebal, yakni pekerjaan rumah. Istilah kata pekerjaan rumah memang sering digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah. Nah, sedangkan kalimat persuasif yang terdapat pada isi pidato tersebut, yakni tergambar dalam kalimat yang berbunyi, oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Baiklah, sekarang kita beralih ke bagian penutup pidato. Nah, ini adalah bagian terakhir dari teks pidato persuasif. Untuk unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks pidato persuasif yang kita bahas ini, yakni terdapat kalimat persuasif yang berbunyi, oleh karena itu, marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Kemudian, untuk antonim terdapat pada kalimat yang berbunyi, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nah, dapat kalian temukan ya secara jelas di mana sih letak antonim dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata kurang dan lebih. Selanjutnya, untuk kosakata emotif dalam bagian penutup pidato ini tergambar pada kalimat yang berbunyi, sebab hal itu sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, maupun bagi sekolah. Nah, tentunya kalimat ini dapat menggugah pendengar agar dapat mengikuti ajakan yang diutarakan dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh si pembaca atau si penyampai pidato tentunya. Baiklah, kita sampai di akhir penyampaian materi tentang teks pidato persuasif. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaranmu di rumah ataupun di sekolah. Sampai jumpa pada materi berikutnya.